Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang vektor 3 dimensi yang ada di bab 2 kelas 10 SMA. Nah, nanti kita akan memahami definisi tentang vektor 3 dimensi dan menyelesaikan soal-soal. Nah, di sini kalau sebelumnya kita membahas tentang yang 2 dimensi, kalau dia 2 dimensi itu cuma memiliki x, y. Ya, itu 2 dimensi, x, y. Nah, di sini kita tambah 1, yaitu z. Nah, apa itu x, y, z? Nah, untuk biasanya kita lihat bentuk ini ya. Untuk z itu dia ke atas ya, menunjukkan sumbu ke atas, itu z. Ke kanan itu y, bisa saja x ya, tapi di sini saya menuliskan y yang ke kanan, dan yang ke depan ini itu x, sehingga kalau misalkan ada titik p, x, y, z, maksudnya adalah titik p ini letaknya di sejauh x ke depan. Kalau misalkan 3, sejauh 3 ke depan ya, dan ke kanan sejauh y, ke atas sejauh z ya. Kita titiknya dihubungkan, dia akan letaknya ada di tengah ya, di titik P ini, sehingga titik P nya adalah x, y, z. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat yang ini ya. Titik B 1,2,1, kita lihat letaknya di mana ya. Nah, letaknya ada di sini. Nah, ini titik 1,2,1. Yang sumbu atas ini itu z. Jadi kalau z nya 1. diganti 2 di sini berwarsi atau ke atas. Nah, kalau z nya diganti 2, dia ke atas 2, sejauh 2 ya, 2 langkah. 2 pada z. Kalau diganti z nya 3, dia akan ke atas 3. Nah, bagaimana kalau dia kita ganti misalkan y nya 0? Nah, ini untuk y nya 0, kemudian 1,0,3. dan z nya 0. Nah, dia pasti ada di titik 0,0,0 ya. Ini titik 0,0,0, jadi pas di tengah. Titiknya 1 ya, titik 1,0,0. Kita lihat bentuk titik 1,1,1. Nah, ini 1,1,1, 1 z, 1 x, dan 1 y nya itu ada di tengah-tengah ya, Kemudian pas y nya 1 dan tengah 1 dari x dan y menggantung. itu menggantung. Titik 1,0,1. Jadi bisa dilihat, saksikan kalau diganti titiknya ada di sebelah
mana letaknya ya. Ini titik 1,2,0. Jadi itu sedikit bagaimana melihat titik pada bentuk 3 dimensi. Ya. Jadi di sini 1,2,0 yaitu ya. Coba kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada soal yang ditanyakan adalah tentukan komponen. Ya, coba kita tulis di sini ya. Komponennya. Ya. Misalkan di sini kan dia minta adalah BA, otomatis B adalah titik pangkal ya, B titik pangkal. Menuju ke A ya. Titik B itu adalah 3,2,1 ya. Titik B nya adalah 3,2,1 ya. Ini titik B. Untuk titik A nya 1,2,3 ya. Yang diminta BA. BA otomatis titik ujung itu kalau dia ujung itu selalu X2. Sehingga di sini semuanya adalah X. Ya, 2 untuk 1. Yang 2 ini adalah Y2. Dan yang 3 itu adalah Z2 ya. Ini adalah Z2 ya. Nah, yang titik pangkal itu selalu 1. Jadi X1 untuk 1, X1 untuk 3, maaf, X1 untuk 3, kemudian Y2 2, dan 1 adalah Z1. Nah, sehingga menentukan komponennya itu adalah rumusnya kan X2 min X1. Nah, selalu X2 min X1 untuk X-nya, sehingga di sini X2 adalah 3 min 1. Jadi kita ambil aja sama dengan 3 min 1. Oh ya, 1 min 3 ya. 1 min 3. Dua Z ini namanya yang ada IJZ itu disebut penulisan bentuk basis ya. Nah, contoh soal yang kedua, tentukan titik pangkal jika diketahui titik ujung 2, negatif 4,5 ya. Kita memisahkan A, B, yang mana A itu adalah titik pangkal dan B adalah titik
ya ujung, sehingga ya selalu X2 min X1, dimana X2 itu adalah ujung dan X1 adalah selalu titik pangkal. Jadi selalu tuliskan X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Yang mana tadi titik ujung itu yang ini. Jadi titik ujungnya adalah 2, negatif 4,5. Sehingga kita tuliskan langsung aja ya. Kita tuliskan di sini, dipindahkan ya. X ini adalah ya bentuk yang 2i ini, kita langsung memindahkan 2 yang X nya sama dengan 2, yang J ini 1, ada koefisien 1 di sini, kemudian ada K atau Z ya, negatif 4K. Jadi X nya 2, Y nya 1, dan Z nya negatif 4. Sehingga di sini kita tulis 2, 1 dan negatif 4 ini, 2, 1 dan negatif 4. Kemudian X2 nya tadi 2, negatif 4 dan 5. Kita pindahkan ke bawah ini ya. Nah, X1, Y1 dan Z1 itu yang ingin ditentukan adalah titik pangkal. Tentukan titik pangkal. Ini titik pangkal yang X1, Y1, Z1 ya. Jadi nanti kalau misalkan di soal tentukan titik ujung dan titik pangkal diketahui, maka yang X1 nya ditulis di sini ya, nilainya ditulis di X1, yang X2 yang dikosongin ya. Jadi kita di sini penyelesaiannya ya. Jadi untuk cepatnya sebetulnya langsung pindah ya, X ke, jadi kita langsung X1 nya ya, X1 itu sama dengan 2 min 2 min 2 sama dengan 0 ya. Itu X1. Untuk Y1 sama dengan ya 1, karena ini 1 pindah menjadi negatif 1 ya. Negatif 1 min 4 sama dengan negatif 5. Kemudian untuk Z1 itu sama dengan negatif 4 pindah menjadi 4 ya. Plus 5 sama dengan 9. Nah itu. Atau bisa juga kita langsung analisis di sini. Kalau sini langsung analisis saja. 2 min sekian yang bisa menghasilkan 2, yang bisa menghasilkan 2 ini ya. Jadi 2 min ini 2 min sekian yang bisa menghasilkan 2, yaitu pasti 2 min 2 kan apa? 0 ya, pasti 0. 2 min 0 kan hasilnya 2 ya. 2 min 0 hasilnya 2 ya kan, sehingga X1 nya 0. Min 4 min negatif 4 min sekian yang bisa menghasilkan 1, yaitu negatif 4 min pasti 5, pasti negatif 5 ya, pasti negatif 5. Negatif 5. Kenapa negatif 5 ya? Negatif 5. Kenapa negatif 5?
negatif kali negatif kan plus, sehingga plus 5. Jadi negatif 4 plus 5 ya di sini. Bisa di sini. Negatif 4 min apa yang bisa menghasilkan 1? Pasti negatif 5. Negatif 5. Ya. Kan negatif 4 plus 5 hasilnya 1. Ya, yang kita inginkan adalah 1. Yang kita di sini inginkan adalah negatif 4 min 5 min apa yang bisa menghasilkan negatif 4, yaitu 9. Nah, di sini ya, 9. Jadi 5 min 9 itu pasti hasilnya min negatif 4 ya. 5 min 9 hasilnya negatif 4. Jadi yang kita tuliskan adalah tadi 0 kemudian 1 0 kemudian negatif 5 dan 9 ya, sehingga sini 0 min 5 dan 0 negatif 5 dan 9. Nah, inilah titik pangkalnya 0 negatif 5 dan 9 itu ya. Beda kalau misalkan nanti titik ujungnya di tanyakan dan titik pangkal yang diketahui, itu langsung dibalik aja ya. Di sini yang yang x yang ditanyakan, di sini yang x2 itu ditanyakan, di sini yang diketahui yang x1 nya. Ya, mungkin itu penjelasan kita kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.